Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, sebelum kita masuk ke Daily Charting with Toshi, gue ada satu hal yang ingin gue bahas dulu sedikit ya. Jadi sepertinya ada kebingungan kemarin mungkin ya. Ada yang berpikir bahwa, oh enggak, eCash sama kok supply-nya sesuai yang dengan dia klaim di website dia, same fixed supply. Karena dihitungin dalam bentuk Satoshi. Oke, itu mungkin kesalahpahaman. Satoshi itu sebenarnya apa? Satoshi itu adalah satuan hitung terkecil dari Bitcoin. Jadi sebenarnya bukan cuma ada Satoshi, ada yang lain. Ada MBTC atau Millibitcoins, ada Micro Bitcoins atau ini apa ya, UBTC kali ya mungkin masuknya di bacanya. Nah jadi sebenarnya Satoshi ini adalah satuan terkecil. Gitu ya. Sama seperti kita dulu waktu SD belajar nih. 1 kilogram 10 hektagram. 10 hektagram dan dada turun dikali 10. Ke atas dibagi 10. Bedanya di Satoshi, kalau di Bitcoin seperti ini gitu loh. Jadi kalau lu bilang, oh beda, dihitungnya dalam bentuk Satoshi atau apapun, sama saja supply-nya akan tetap jauh lebih banyak dibandingkan dengan Bitcoin. Berapa banyak? 1/1 juta. Kok bisa? Ya ditulis kok di sini 1/1 juta. Yang gue point out adalah kejanggalan bahwa dia mengklaim nih ya, gue bacain kata-katanya biar nggak salah nih ya. By combining the core tech behind Bitcoin success, with the same fixed supply. Kalau dia nulis kita supply-nya dikalikan 1 juta, gue nggak akan permasalahin kok, gue nggak permasalahin. Tapi buat orang yang baca bisa saja jadi misled gitu ya. Dan satu lagi loh, buat sekali lagi tidak menjelekkan eCash. Bahkan gue bilang kemarin kalau mau short term trading monggo, mau daily mau swing trade silahkan gitu ya. Tapi balik lagi menurut gue belum bisa rekomend secara buat long term gitu loh. Menurut gue masih ada project-project lain yang lebih baik untuk long term gitu loh ya. Jadi no hate for eCash ya. Tapi gue ingin meluruskan saja kejanggalan yang ada di website dia versus dengan apa yang ada di CoinGecko dan ya faktanya lah gitu ya. Jadi balik lagi guys, gue cuma mau bahas fakta sih. Gue mau sebisa mungkin seobjektif mungkin gitu ya. Jadi no hate. Solana lagi-lagi menembus all time high. Ini memang koin gila ya, nggak ada remnya, gas terus. Ya kita bisa lihat ya, dia sekarang overextensionnya makin besar lagi. Sekarang di berapa ini kita hitungnya? Sekitar 57%. Nah, balik lagi. Kalau gue pribadi, gue lebih nyaman untuk beli saat dia sedang koreksi lagi. Kalau sekarang, bisa nggak sebenarnya untung? Bisa aja, nggak ada yang bilang ini nggak bisa naik jadi 150 sekarang atau besok. Bisa saja in theory. Tapi gue lebih nyaman untuk kita tunggu retracement. Karena balik lagi, kenapa? Ya, gue ngelihat ini overextensionnya luar biasa gitu ya. Jadi untuk secara resiko lebih baik kita menunggu adanya koreksi dan mendekati ke MA20 di daily. Itu apalagi kalau kita di weekly ya. Weekly Solana sangat-sangat overextended dengan si weekly 20 moving average ya. Kita lihat berapa? 156. Jadi luar biasa extended ya, cukup extended. Nah, kalau kita lihat, oh pasti gitu banget ya turun lagi. Oh ya, itu udah seperti apa ya? Udah kayak sedikit hukumnya. Saat dia naik, pasti satu saat dia akan mendekati lagi atau retest si moving average. Itu nanti kalau buat yang tertarik nih mengenai teorinya kenapa begini begitunya, boleh komen di bawah kalau mau dibikinin gitu ya. Apa sih teorinya? Kenapa mereka mendekati terus ke moving average? Itu ya. Nah, kalau kita lihat di 4 hour chart, dia ya seperti yang gue bilang ya, mantul. mantul. Dan kalau kita lihat di hourly, dia bahkan kemarin tuh nggak sampai menyentuh, cuma week saja mendekati sama 20. Jadi memang lagi strong banget naik ke atas. Apa gue rekomend untuk beli sekarang? Gue sulit untuk rekomend beli sekarang karena menurut gue harus ada koreksi gitu ya untuk bisa lebih sehat juga dalam tanda kutip si Sol ini. Jadi mungkin gue akan mungkin gue kalau seandainya gue akan beli mungkin lebih dalam posisi seperti ini ya. Nah kemarin sayangnya kita ini kayaknya malam deh ya kayak gini. Mungkin kalau kayak gini gue bisa rekomend buat beli sebenarnya. Jadi mungkin lebih mendekati ke MA50 untuk kalau kita mau beli di pantulan di dekat MA50. Setupnya mirip seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk Cardano. Dan kalau kita lihat Cardano ini sedikit bikin deg-degan ya.
Kemarin gue pikir bakal rally ke atas atau gagal untuk nembus resisten atas dari Fibo sini, Fibo channel di sini, dan malah turun dan kemarin close di bawah dari si resisten Fibo ini ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya sedikit kayak double top sekarang ya. Jadi untuk Cardano ada possibility untuk dia retrace dulu ke mungkin ya daerah dekat-dekat sini. Gitu ya. Dan kalau kita lihat secara 4-hour chart, bisa kita lihat sebenarnya kalau 4-hour chart not that bad. Dia masih berhasil mantul lagi saat dia nembus EMA 50 di 4-hour chart, dia masih berhasil nembus lagi setelah itu di di candle selanjutnya. Sebenarnya masih bisa ke cancel ya. Possible double top ini masih ada kemungkinan ke cancel. Tapi ya baik lagi yang harus dilakukan adalah ya seperti yang gue bilang ya, untuk sekarang harus bisa nembus dari EMA 20 dan ini yang penting konsisten menembus di atas si channel Fibo ini atau kotak Fibonacci ini yang resisten ya, kadang warnanya merah. Jadi itu untuk Cardano. Oke, lalu untuk para BNB lovers, kita lihat ya sedikit sport jantung juga nih pasti kemarin ya, karena apalagi kalau kita lihat di hourly chart, dia kemarin terlihat seperti polanya seperti mau naik ke atas ya, kita lihat dia rally. Dan lumayan bagus sebenarnya, awalnya nembus EMA 20 dengan ya bisa dibilang cukup bagus nih, secara candle-nya dia strong ya trennya ke atas, tapi ternyata terpantul oleh MA 50 di H1. Kalau kita mau lihat di H4-nya nih ya, dia gagal menembus dari bahkan EMA 20 pun gagal di sini ya. Jadi kalau kita lihat ada kemungkinan BNB bisa mantul-mantul di sini ya, antara di 468 sampai di 455. Nah, buat para scalpers nih mungkin pada ini nih melihat ini wah peluang nih. Peluang buat main short term trading di beberapa jam. Buy TP. Tapi ingat ya, ini bukan financial advice dan gue sendiri gue nggak ngelakuin trade apalagi kalau cuma dalam support sekecil ini gue cenderung nggak mau lah. Andaikan sampai mau trade pun gue lebih prefer di channel yang lebih besar gitu ya. Seperti gini, seperti di resisten seperti ini gitu ya. Jadi kemungkinan untuk naik turunnya lebih oke gitu ya. Nah, jadi itu untuk BNB. Kemungkinan kalau secara garis besarnya di daily-nya dia sebenarnya masih ketahan sama EMA 20 dan kalau kita lihat dia cukup bereaksi ya. Sorry ini ngezoomnya nggak enak. Oke, dia cukup bereaksi sebenarnya di sini ya. Sedikit turun dan balik lagi naik. Jadi untuk Bitcoin bisa lanjut nih fight buat ke atas ya gampang. Dia harus keluar dari hari ini harus daily close di atas dari si Fibo support yang warna biru ini ya. Itu untuk Binance atau BNB. Lalu untuk Bitcoin, ini juga sedikit secara pola sedikit bikin deg-degan juga ya. Sebenarnya semua market hari ini lagi bikin deg-degan kecuali Solana ya. Solana is doing its own thing ya. Dia naik terus, all time high terus. Jadi kalau kita bisa lihat dia membuat higher low ya. Dimana kita lihat patternnya seperti ini, lalu dia berusaha naik lagi tapi tidak setinggi sebelumnya. Jadi kalau orang yang bingung nih ngomong apa sih higher high, higher low? Higher high adalah saat dia seperti ini contohnya. Dia paling tinggi sebelumnya di sini. Terus dia koreksi, lowernya tapi tidak slow sebelumnya di sini kan. Jadi dia bikin higher high, lower high. Lalu dia naik lagi ke atas, higher high, lower high. Higher high. Nah, tapi di sini dia bikin higher low. Jadi ada sedikit mungkin bisa dibilang koreksi bisa, konsolidasi bisa. Jadi intinya simpelnya gini deh, untuk Bitcoin bisa terus remain bullish, kita harus pastikan bahwa Bitcoin ini close di atas EMA 200 dan di atas support ini juga ya. Dan scenario bagusnya banget, EMA 50-nya akan menjemput dan jadi golden cross. Biasanya saat terjadi golden cross akan ada kecenderungan untuk jadi bullish ya. Dan kalau kita lihat di 4 hour ya, ini mungkin lebih jelas si lower low-nya. Dia bikin higher low dan lower low. Dimana kita di sini lihat, kita ini ya. Sini kan dia naik nih. High-nya di sini, terus dia turun. Sekarang high-nya di mana? Di sini. Berarti lebih rendah dong. Higher low. Dan nah pertanyaannya apakah dia akan membuat lower low? Kalau sampai dia membuat lower low seperti ini, nah itu yang menjadi bikin deg-degan. Itu ya. Tapi baik lagi, kita masih ada support juga di MA 200 di 4 hour dan di daily ya kita masih banyak support ya di sini. Jadi baik lagi,
masih konsolidasi dan masih belum confirm apakah dia akan lanjut ke atas atau turun ke bawah. Oke, lalu untuk Ethereum, di mana kita lihat kemarin di daily dia menciptakan candle spinning top ya. Bullish spinning top, maupun tipis ya bullishnya, cuman ya still bullish masuknya. Dan spinning top itu menandakan apa sih? Ini menandakan ketidakpastian market atau kegalauan market, bingung mau naik atau turun. Sama seperti hari-hari sebelumnya ya, dia bingung mau naik atau turun, kepantul-pantul terus, seperti yang gue bilang, main pingpong. Oke, kalau kita lihat secara 4-hour chart, terlihat jelas sekali dia kembali lagi Ethereum ditahan oleh resisten dari all-time high dia, Fibo all-time high. Nah, gue nggak perlu tarik lagi ya, lu kayaknya udah hafal ya di mana tuh si all-time high-nya, cara nariknya. Jadi, seperti yang gue bilang, pingpong. Tinggal kita lihat dia nembus kemana. Tuh ya. Kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Mungkin banyak orang berpikir, boring ya marketnya. Tapi, ada yang bilang, justru you make money when the market is boring. So, keep that in mind. Keep stacking sats. Dan, be patient. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.